Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Selamatkan Yanqi. Tian Lao mendengar kata-kata itu, untuk sementara menghentikan perselisihan dengan Zhu Jin, dan berpikir. Nama Yanqi mungkin tidak diketahui oleh sebagian besar murid Paviliun Fenxiang, tetapi di antara mereka, generasi yang lebih tua dari pembangkit tenaga Paviliun Fenxiang, tidak ada yang mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa Paviliun Dupa Pembakaran diturunkan dengan mengandalkan Yanqi. Jika tidak, invasi dunia hantu dan keserakahan keluarga kerajaan Xuanling akan lama tidak ada lagi. Dengan kekuatan api sucinya sendiri, Yanqi dianggap sebagai karakter yang berjalan menyamping di seluruh Xuanzhan selama 3 hari. Tetapi pada awalnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yanqi tidak mengucapkan selamat tinggal, dan bahkan mengatakan bahwa dia sedang mencari adiknya. Sejak itu, Yanqi tidak pernah muncul. Namun, orang-orang di Paviliun Fenxiang juga adalah orang-orang yang penuh kasih dan saleh. Pertama, mereka khawatir tentang bahaya apa yang akan terjadi pada Yanqi, dan kedua, untuk membalas kebaikan Yanqi kepada mereka, mereka telah mengirim banyak murid sebelum dan sesudah, dan jawaban samar yang akhirnya mereka dapatkan adalah, Yanqi ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun berita ini menyebar ke Paviliun Fenxiang, tidak ada yang percaya bahwa Yanqi adalah pejuang abadi yang bermartabat. Dengan Seng Yan, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan tingkat yang sama tidak akan dapat melakukan apapun, belum lagi keluarga kerajaan Xuanling. Tidak ada orang yang masih kuat. Semua jenis misteri melanda bagian atas Paviliun Fenxiang, dan pada saat itu, Tuan Paviliun Fenxiang sedang mundur, dan dia tidak menyadarinya. Bahkan jika banyak orang ingin pergi langsung ke keluarga kerajaan Xuanling untuk bertanya dengan jelas, mereka ditekan oleh Zhu Jin. Lagi pula, hal-hal tingkat ini tidak sepele, jika tidak ada cukup bukti, saya khawatir itu hanya akan mengejutkan. Selamatkan Yanqi. Apakah ada kemajuan baru dalam situasi Yanqi? Mata Chang Yu berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berseru. Yanqi ini memiliki kebaikan untuk mengenal dan bertemu dengannya saat itu, dan Chang Yu telah terinspirasi sejak usia muda bahwa suatu hari orang ini membutuhkannya, dan dia harus membalas kebaikannya. Menurut jawaban kami di keluarga kerajaan Xuanling, Yanqi telah mengkonfirmasi bahwa itu ada di tangan keluarga kerajaan Xuanling. Zhu Jin berkata dengan suara yang dalam, tetapi suaranya masih sangat berat. Keluarga kerajaan Xuanling dapat berdiri di tempat di mana ada begitu banyak sekte, jika tidak ada latar belakang, semua orang tidak akan mempercayainya, jadi inilah mengapa mereka ragu-ragu. Karena sudah dikonfirmasi, maka kita bisa membuat rencana. Kali ini pasti berhasil. Chang Yu mendengar kata-kata itu, sedikit ketegasan muncul di pipinya. Chang Yu telah menunggu hari ini terlalu lama. Mungkin Yanqi melupakan kebaikan yang telah dia berikan, tapi dia tidak bisa melupakannya. Yah, tujuan pertemuan ini adalah untuk menghasilkan rencana yang bagus. Saran bagus apa yang kamu miliki? Meskipun Zhu Jin cemas, dia tidak menunjukkannya. Saya pikir masalah ini harus hati-hati. Tidak ada ukuran khusus tentang jumlah orang kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Jika masalah ini berhasil, itu akan baik-baik saja. Jika gagal, saya khawatir itu hanya akan membuat Yanqi jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Ling Mengseng tiba-tiba membuka mulutnya. Tuan Balai Istana Bumi mengatakan bahwa masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Jika ada sedikit kesalahan, saya khawatir kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan. King Lao, wakil kepala Istana Surga, juga setuju. Bahkan sekarang, yang diketahui semua orang hanyalah kekuatan dangkal dari keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling memiliki 3 legiun utama hanya di permukaan, dan 2 legiun lainnya tidak akan disebutkan. Bagaimanapun, levelnya terlalu rendah untuk menyebabkan terlalu banyak bahaya bagi Zhu Jin dan yang lainnya. Tetapi legiun pecinta naga yang paling kejam harus dipertimbangkan. Kekuatan legiun kecanduan naga diperkirakan hampir setara dengan Dou di bintang 8. Bahkan kepala kelompok itu bahkan lebih dekat dengan Dou Xian, dan ada beberapa orang yang memasuki Kaisar Bintang 9 Dou. Selain itu, kekuatan ini hanya kekuatan superficial dari keluarga kerajaan Xuanling. Adapun berapa banyak kekuatan yang ada dalam kegelapan, tidak diketahui. Ngomong-ngomong,
Apakah ada tempat khusus untuk Yanchi diadakan? Pria tua di samping berkata sedikit. Wanita berpikir secara berbeda dari kebanyakan pria, tetapi mereka tidak diragukan lagi lebih halus. Oh, ngomong-ngomong, aku bahkan tidak menyebut lelaki tua itu. Tempat Yanchi dipenjara adalah di bagian terdalam dari istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, kata Zujin. Bagian terdalam dari istana bawah tanah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Orang baik, istana bawah tanah ini dibangun oleh keluarga kerajaan Xuanling dengan sumber daya manusia dan material yang besar, dan ada banyak bahaya di dalamnya. Bagian terdalam dari istana bawah tanah, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Tian Lao sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, jelas memikirkan sesuatu. Tian Lao, jika kamu memiliki keraguan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Zujin memperhatikan keraguan sekilas Tian Lao. Sejauh yang saya tahu, sepertinya tidak ada berita bahwa Raja Xuanling sebelumnya dari keluarga kerajaan Xuanling telah jatuh. Ketika Anda berbicara tentang bagian terdalam dari istana bawah tanah, entah bagaimana Anda memikirkan monster tua ini. Petik 2. Monster tua ini adalah catur yang hampir jatuh ke tangan Master Pavilion Fansian kami. Setelah bertahun-tahun, jika tidak jatuh, kekuatannya akan mencapai level Dosian. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling telah membawa pemujaan kepada Dosian. Saya memiliki 2 pembangkit tenaga listrik pada tingkat melawan keabadian. Suara Tian Lao terdengar sedikit. Fighting Immortal, ini cukup untuk berjalan menyamping untuk seluruh Xuan Santian, dan 1 orang dapat memutuskan arah seluruh pertempuran. Memang, aku juga mempertimbangkannya di sini. Tetapi ketika saatnya tiba, dengan 2 Master Pavilion dan aku, tidak akan ada masalah dengan 2 makhluk abadi yang bertarung. Zujin berkata sedikit. Bisakah kamu melakukannya? Tian Lao menatap Zujin dengan bingung. Meskipun kekuatan Zujin telah mencapai tingkat setengah abadi, tidak ada keraguan bahwa kekuatan pertempuran abadi dan setengah abadi yang sebenarnya tidak sedikit lebih buruk. Jangan khawatir, meskipun saya tidak dapat memiliki kepastian mutlak untuk mengalahkan Dosian, saya memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, jangan lupa nama saya sebagai Master Formasi Dou nomor 1 di Xuan Santian, Zujin tersenyum. Jika itu masalahnya, maka kekuatan pertempuran teratas terpecahkan. Dengan Master Pavilion dan Anda, selama tidak ada pertempuran ketiga yang abadi dalam keluarga kerajaan Xuanling, kami akan bertarung dalam pertempuran ini. Peluang untuk menang cukup besar, tinggi. Dan untuk Legiun Pecinta Naga, jangan terlalu khawatir. Meskipun lelaki tua itu dan aku sudah tua, kita masih punya lebih dari cukup waktu untuk melawan Legiun berikutnya demi sebatang dupa. Lao selesai berbicara, suaranya keyakinan pada keputusan itu tidak bisa disembunyikan. Untuk kata-kata Tian Lao, Ling Mengsheng, King Lao dan Mu Suzi semua mengangguk diam-diam, ini jelas cara terbaik sekarang. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana yang paling detail. Setelah Tian Lao selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum aneh. Saya pikir lebih baik memberi operasi ini nama kode sebelum merumuskan rencana terperinci. Bagaimana menurut kalian? King Lao menyela saat ini. Nama kode, baiklah, ambil 1. Saya tidak tahu apakah ada nama kode yang bagus. Zujin mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke King Lao. Lebih baik menyebut rencana ini elang terbang. Menyelamatkan elang, yang merupakan simbol keinginan untuk terbang bebas dan memiliki kekuatan besar. Kata lelaki tua itu dengan berapi-api. Oke, rencana elang terbang. Mulai berdiskusi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, hati mereka terkejut. Mereka tahu bahwa rencana yang lebih rinci berikutnya adalah hal yang paling penting. Pertama-tama, rencana ini juga merupakan langkah penting di awal. Kita harus memikirkan cara memasuki kota Xuanling atau mendekati bagian dalam rumah kekaisaran Xuanling, kata Zujin sedikit. Bagian dalam keluarga kerajaan Xuanling dijaga ketat, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan dikejutkan oleh rumput, jadi tidak perlu menjaga istana bawah tanah yang lebih kuat dari keluarga kerajaan Xuanling. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, jejak kecemasan muncul di hati mereka. Karena mereka semua tahu bahwa ketika mereka mencapai posisi dan kekuatan mereka, apakah itu di permukaan atau di belakang layar, mereka telah menjadi sasaran banyak kekuatan. Jika mereka menghilang secara misterius,
sekte lain atau keluarga kerajaan Xuanling pasti akan mengambil tindakan pencegahan, akan buruk jika saatnya tiba untuk mengejutkan ular. Ini benar-benar prioritas utama. Bagaimanapun, saya di sini untuk mengumpulkan kekuatan tempur utama Paviliun Fenxiang. Jika barisan seperti ini keluar seperti ini, saya khawatir itu akan benar-benar menyebabkan banyak keributan. Mu Suzi tertawa, tapi setelah beberapa saat, tidak ada waktu yang tepat. Hal ini cukup sederhana. Kebetulan saya baru saja mempelajari keterampilan bertarung tingkat tinggi, yang cukup untuk menyingkat klon dari beberapa dari kita untuk tinggal di sini. Ini sama seperti kita, tetapi satu-satunya downside adalah bahwa klon ini tidak memiliki kekuatan serangan sedikitpun. Tapi aku bisa memalsukan kekuatan kita dan membiarkan orang-orang yang memantau kita merasakannya. Selama tidak ada kecelakaan, aku punya kepercayaan diri. Itu bisa menipu mata orang lain, kata Ling Mengsheng tiba-tiba. Bagus sekali. Tian Lao mendengar kata-kata itu dan langsung sangat gembira. Kegembiraan itu bukan karena masalah awal telah terpecahkan, tetapi juga karena Reimu ini. Sejak kematian kekasihnya, Ling Mengsheng ini dalam keadaan putus asa. Dia tidak tahu bagaimana menghabiskan tahun-tahun ini. Jika bukan karena keberadaan Ling Xuan, Ling Mengsheng pasti sudah ada di sana. Tapi sejak dia sudah mulai belajar keterampilan bertarung, dia ingin masuk ke hati, juga jauh lebih baik. Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Zhu Jin tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Zhu Jin masih percaya pada kekuatan Ling Mengsheng. Ini baru langkah pertama, kita harus memasuki istana bawah tanah untuk sisanya. Kekuatan dan penjaga di istana bawah tanah, menurut informasi yang kita peroleh, saya khawatir tidak akan ada kurang dari 3 orang, di Dou di bintang 9, menambahkan 5 Dou di bintang 8. Dengan beberapa kaisar bintang 7 Dou, saya khawatir ini adalah tempat paling berbahaya, kata Zhu Jin. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa masuk ke istana bawah tanah setelah kita meninggalkan Paviliun Fenxiang. Xiong Yuan menyipitkan mata dan bertanya-tanya. Ini sederhana, kebetulan kita memiliki metode seperti itu di Burning Incense Pavilion sebelumnya, dan kita bisa terbang, kata Mu Suzi. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Terbang, mungkinkah? Chang Yu sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia sudah mendengar tentang Fei Dun ini, dan Fei Dun ini berarti bahwa itu adalah jalur penerbangan. Saluran penerbangan ini ada sebelumnya, dan didirikan oleh pemilik Paviliun Fenxiang, jadi tidak perlu khawatir ditemukan oleh keluarga kerajaan Xuanling. Selanjutnya adalah istana bawah tanah. Sejauh yang aku tahu, ada 7 lantai di istana bawah tanah. Mulai dari lantai pertama, tingkat bahaya meningkat secara linier di setiap lantai. Pria tua itu menunjukkan sedikit kecemasan, jalan. Lantai 7 istana bawah tanah, Yan Qi seharusnya berada di lantai 7. Mata Zhu Jin berkilat dengan sedikit keraguan dan kemudian dia berbicara. Awalnya, saya mengajak Xiao Yan dan beberapa orang untuk berendam di kolam Kaisar Xuanling. Kolam Kaisar Xuanling terletak di lantai pertama istana bawah tanah. Petik 2. Tapi saat itu situasinya mendesak, dan saya tidak punya waktu untuk menyelidiki. Petik 2. Tapi satu hal yang pasti, memang ada aura berapi-api di istana bawah tanah. Zhu Jin berkata dengan pasti. Saat Zhu Jin membuka mulutnya, pembangkit tenaga listrik lainnya segera mengangguk. Hubungan antara Yan Qi dan Master Paviliun Fenxiang tidak sebanding dengan mereka, jadi Zhu Jin mengatakan bahwa dia yakin itu lantai 7 istana bawah tanah adalah Yan. Tempat Qi di sebelah tubuhnya mudah ditangani. Meskipun dipastikan bahwa Yan Qi ada di lantai 7 istana bawah tanah, pertempuran di istana bawah tanah ini agak besar. Jika kita hanya mengandalkan beberapa dari kita, itu akan sedikit sulit. Mu Suzi melirik semua orang yang hadir, dan berkata, memang, kami memiliki kerugian dalam hal jumlah orang, tapi ini semua kekuatan yang dapat ditarik untuk hari ini. Petik 2. Untuk menjaga ketertiban paviliun dupa pembakaran, para tetua lainnya tidak dapat membuat pengaturan. Petik 2. Tuan Aula-Aula rakyat keluar dan belum kembali, dan Aula-Aula dari Aula Surgawi telah keluar dari retret untuk waktu yang lama. Zhu Jin menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang kuat di istana bawah tanah. Petik 2. Apakah informasi Anda dapat diandalkan? Tian Lao bertanya sedikit. Jumlah orang kuat hanya akan lebih dari informasi yang saya dapatkan, hanya lebih banyak. Zhu Jin tidak menyembunyikan kerumunan, dan berkata langsung.
Sialan, lalu lakukan yang terbaik. Petik 2. Bukankah itu hanya beberapa kaisar pertempuran bintang 8 dan kaki tangan kaisar pertempuran bintang 7? Aku sudah cukup. Ling Mengsheng mengajukan diri. Adapun kaisar pertempuran bintang 9 lainnya, serahkan pada kita berdua. Ketika Mu Suzi dan Xiong Yuan melihat ini, mereka tidak syirik dan berkata langsung. Mereka juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk syirik. Kalian berdua, Di Lao mendengar ini dan sedikit terkejut. Xiong ini Yuan He meskipun kekuatan Mu Suzi tidak lemah, dia masih memiliki beberapa kesulitan dalam menghadapi Kaisar Dou Bintang 9. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik lengkap Kaisar Bintang 8 dan Kaisar Dou Bintang 9 tidak sedikit lebih buruk. Lupakan saja, kamu harus berhati-hati tentang ini. Xiong Yuan Mu Suzi, kalian berdua akan berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 9. Dan Kaisar Dou Bintang 9 yang tersisa akan ditangani oleh dua tetua surga dan bumi. Adapun Chang Yu, Anda bertanggung jawab untuk merespons. Su Lao memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak masalah. Oke. Mendengarkan pengaturan Su Jin, pembangkit tenaga listrik tidak memiliki keraguan sedikit pun dan mengangguk puas. Ngomong-ngomong, kapan kita akan mulai? Rencananya hampir dibuat, dan Chang Yu berkata dengan antisipasi. Ini tidak mendesak. Menurut berita dari Master Pavilion, setelah setengah tahun, akan ada reruntuhan yang akan datang ke Xuan Santian. Ada sesuatu di reruntuhan yang keluarga kerajaan Xuanling pasti akan mendapatkannya, jadi mereka akan mengirimkan banyak kekuatan, dan kemudian itu akan menjadi kesempatan kita. Hanya ada satu kesempatan. Setelah Su Jin selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dalam, dan kemudian masuk pikirannya. Jubah merah menyala muncul lagi, dengan sifat bebas dan mudah. Oke, setelah Chang Yu selesai berbicara, dia langsung setuju. Oke, kalau begitu semua orang harus bersiap dengan baik. Ketika Master Pavilion kembali, itu hampir akan mulai bertindak. Semuanya sudah siap, tapi aku berutang Dongfeng. Su Jin tersenyum perlahan, jelas untuk tindakan ini, dia memiliki kesempatan untuk menang. Di mana pemilik pavilion sekarang? King Lao tiba-tiba bertanya. Hehe, kata-kata Master Pavilion, saya khawatir akan ada waktu lain untuk melunasi hutang romantisnya. Setelah Zu Lao selesai berbicara, dia tidak bisa menahan senyum, dengan sedikit main-main di sudut mulutnya. Di seberang jarak dari Burning Incense Pavilion, seorang pria parubaya bersin langsung. Ah, siapa yang memarahiku lagi? Ini benar-benar tidak bermoral. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berjalan menuju suatu tempat di depannya. Di depan pria itu, adalah Pavilion Wanhua, yang jauh dari Pavilion Dupa Pembakaran. Adapun pria ini, dia adalah Master Pavilion Fenxiang saat ini, Fentian. Pegunungan yang dibangun oleh Burning Incense Pavilion adalah Huasan, yang merupakan harta geomantik yang langka. Pegunungan yang ditempati oleh Pavilion Wanhua tidak seunik Huasan, tetapi misterinya tidak ada bandingannya dengan Huasan. Gunung Wanhua, yang bercokol di Pavilion Wanhua, menempati bahaya surga dan bumi. Di pegunungan, ada bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan gunung bunga yang sesungguhnya. Gunung Wanhua berada di tengah gunung. Tuan, bunga apa ini? Lihatlah, seorang gadis muda membungkukkan badannya sedikit, lalu memandangi bunga yang indah di tanah. Ini adalah bunga viper, bunga yang sangat beracun, yang merupakan tanaman favorit binatang berbentuk ular. Bunga itu memiliki 5 bentuk, dan bagian tengah benang sari berkedip-kedip. Bunga itu adalah seorang wanita yang berbicara, dan meskipun ada erosi waktu di pipinya, dia tidak bisa menyembunyikan bibir merahnya yang acuh tak acuh. Jika seseorang dengan kebijaksanaan ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa wanita ini adalah Master Pavilion dari Pavilion Wanhua. Huasin, pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Bunga kalajengking. Wanita itu mendengar kata-kata itu dan sedikit melihat ke bawah, seolah-olah dia mengingat sesuatu ketika dia melihat bunga ular itu. Di benak wanita itu, seorang pria gelap dengan penggaris berat perlahan muncul. Apa, ingat kekasih kecilmu lagi? Huasin sedikit berkerut, lalu bertanya pada wanita itu. Wanita di depan Huasin adalah Yueru yang Xiaoyan kenal saat itu. Kekuatan Yueru hari ini telah meningkat ke tingkat Kaisar Dou Bintang 5 yang sempurna, dan hanya berjarak 1 langkah dari Kaisar Dou Bintang 6.
Jika bukan karena tabu bahwa berbulan-bulan mewarisi identitas dan potensinya di masa depan, aku khawatir Hua Xin akan membantu Yueru menerobos. Yueru hari ini tidak sama dengan apa yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Tubuh Yueru saat ini telah tumbuh dengan sempurna. Sosoknya yang tinggi dan kakinya yang menarik telah membuat banyak pria tergila-gila. Tuan, ketika Yueru melihat tuannya menggodanya, pipinya sedikit memerah, dan dia mengeluarkan tangisan genit. Ingin tahu beritanya, Hua Xin sepertinya telah melihat melalui pikiran Yueru, dan langsung tertawa. Pikirkan, Yueru berbicara langsung tanpa memikirkannya. Sejak Yueru bergabung dengan Paviliun Wanhua, dia telah memenangkan perhatian manajemen puncak Paviliun Wanhua dalam waktu singkat, dan memenangkan penghargaan dari Master Paviliun Wanhua Hua Xin dengan potensi luar biasa dan identitas pewarisnya, sehingga berhasil menjadi Wanhua. Paviliun murid tertutup dari Master Paviliun Hua Xin. Meskipun dia telah mencapai pencapaian yang begitu besar, Yueru telah berlatih keras selama beberapa tahun terakhir, jadi sangat sedikit informasi tentang dunia luar. Selain itu, tuannya memiliki banyak batasan pada dirinya sendiri, jadi Yueru memiliki berita tentang Xiao Yan, hampir tidak tahu. Nama anak itu adalah Xiao Yan. Hua Xin bergumam langsung, tidak berusaha menjualnya. Tapi Hua Xin tahu karakter muridnya yang berharga, jika dia mengkhianati dirinya sendiri, dia mungkin akan dibunuh oleh mata muridnya. Yueru mendengar kata-kata itu, meletakkan apa yang dia pikirkan di tangan dan pikirannya, dan mendengarkan dengan seksama. Sejak orang itu bergabung dengan Burning Incense Pavilion, dia memilih kuil manusia terlemah di antara 3 kuil surga, bumi dan manusia. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, kata Hua Xin. Aku yakin dia punya pilihannya sendiri. Yueru Dai mengerutkan kening, meskipun dia sedikit bingung, dia masih mengatakan hal yang sama. Setelah bergabung dengan Olah Rakyat, lelaki tua Zujin membawa mereka ke kolam Kaisar Xuanling dari keluarga Kekaisaran Xuanling untuk berendam di dalamnya. Tampaknya ada beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi kemudian, tetapi dengan bambu ember di sana, tidak ada hal besar yang terjadi. Petik 2. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Setelah itu, Zujin mengirim mereka ke gurun kematian untuk berlatih, dan butuh beberapa tahun. Petik 2. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, bahwa Xiao Yan kembali dari gurun kematian, kekuatannya meningkat pesat, dan dia benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tim Pavilion Fancy yang berikutnya. Petik 2. Sekarang, anak itu seharusnya menerima hadiah pertama. Hua Xin membuka mulutnya sedikit. Jelas, selama dia ingin tahu berita ini, tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Lagi pula, bertarung dengan makhluk abadi tidak salah. Yueru tidak menyela tuannya, tetapi mendengarkan dengan seksama. Meskipun kata-kata tuannya sangat kabur, Yueru tahu bahwa pasti ada banyak bahaya di balik kata-kata itu. Sedikit lega setelah mendengar ini, dan kemudian berkata sedikit. Dalam hal kekuatan, saya khawatir ada tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Hua Xin berkata dengan santai. Hua Xin selalu acuh tak acuh terhadap kekuatan orang-orang di tempat lain dan lain-lain. Jika bukan karena murid berharga ini yang begitu peduli dengan Xiao Yan ini, aku khawatir Hua Xin tidak akan membayar perhatian pada orang ini. Apakah Kaisar Bintang Dou di tahap akhir? Yueru mendengar kata-kata itu dan tersenyum puas, dengan senyum puas di sudut mulutnya. Ingat bahwa Anda membuat janji dengan anak ini bahwa Anda membutuhkan bantuannya ketika Anda menerobos Kaisar Dou Bintang 6. Sekarang tampaknya itu benar, itulah yang dikatakan saat itu. Hua Xin juga berkata dengan emosi. Tuan, saya ingin menemukan Xiao Yan untuk reruntuhan kali ini. Tampaknya dia mengumpulkan keberaniannya, kata Yueru kepada tuannya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, Yueru tahu bahwa hampir semua murid Paviliun Wanhua kurang lebih memusuhi orang-orang Paviliun Fanxiang. Bahkan yang lebih tinggi Paviliun Wanhua lebih jelas, apalagi tuan di depannya. Baiklah, masalah ini juga urusanmu. Petik 2. Kali ini, saya akan menekan oposisi dari sekte. Hua Xinyu sedikit menggerakkan 3000 sutra biru Yueru dengan tangannya, dan tiba-tiba penuh dengan cinta ibu yang kuat. Terima kasih, Tuan. Yueru mendengar kata-kata itu, matanya sedikit masam. Yueru tahu betul bahwa dia pergi ke Xiaoyan dengan sangat terang-terangan. Meskipun dia mengatakannya di masa lalu, dia pasti akan dimanfaatkan oleh banyak saudara perempuan di Paviliun Wanhua. Tidak masalah,
Itu hanya tuanku. Jangan khawatir, meskipun saya memiliki keluhan yang tak terhapuskan dengan orang-orang di paviliun Fenxiang, saya tidak akan terlalu mencampuri urusan Anda. Hua Xinwei sambil tersenyum, kekuatan lembut terus memberi makan Yueru. Tuan, terima kasih. Yueru merasakan kebaikan tuannya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Tuan, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan perselisihan antara Anda dan Fenxiangge? Saat berikutnya, Yueru sepertinya mengingat sesuatu, dan dia menoleh sedikit dan berkata kepada Hua Xin. Memutuskan, mustahil, kecuali jika langit runtuh. Kecuali dia berlutut dari Burning Incense Pavilion setiap 3 langkah, dan mengetuk setiap 5 langkah. Kecuali aku mati, kalau tidak, dendam ini dalam hal ini, hidup tidak akan sia-sia. Ini mungkin diselesaikan. Mengikuti pertanyaan Yueru, kata-kata yang selalu lembut tiba-tiba meledak dengan kekuatan melawan keabadian, dan paksaan Seon langsung meresap. Batuk, permusuhan macam apa yang ada antara Tuan dan Paviliun Fenxiang, bagaimana bisa mencapai titik seperti itu? Yueru berjuang untuk sementara waktu. Dia sudah berlutut dan membungkuk pada kekuatan pertempuran ini abadi. Pada saat yang sama, seorang tamu tak diundang juga melanggar larangan Gunung Wanhua dan datang ke Gunung Wanhua. Siner, kali ini, aku di sini untuk menebus dosa-dosaku. Pria itu berkata perlahan, sosoknya langsung menghilang, dan kemudian dia bergerak menuju tempat tertentu di paviliun Wanhua. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yueru merasakan naik turunnya kekuatan tuannya, dan segera berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku kehilangan kesabaran. Hua Xin menarik aura menakutkannya pada saat berikutnya, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Tuan, Anda, Yueru berhenti ketika dia mencapai bibirnya. Yueru sangat cerdas, jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Peri Jiao Yue sebagai penggantinya, dan dia tidak akan dipilih sebagai murid tertutup oleh Master Pavilion Wanhua. Tetapi pada saat ini, Yueru adalah biksu kedua yang tidak dapat mengetahuinya, karena dia tidak tahu apa kebencian mendalam antara tuannya dan Paviliun Fenxiang sama sekali. Ada desas-desus dari luar bahwa Master Paviliun Fenxiang selalu meninggalkan Master Paviliun Wanhua dan Master Sekte dari Sekte Racun, tetapi rumor seperti itu jelas terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula, ketiganya sudah berada di kehidupan seperti kastanya air rambut Phoenix, dan hubungan cinta anak-anak ini kurang kredibel. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Kamu harus bersiap dengan baik untuk reruntuhan berikutnya. Waktu yang tersisa kurang dari setengah tahun, dan reruntuhan akan muncul. Kali ini, ada bulan peri di dalamnya. Itu adalah tanda milikku, jadi kita harus berhasil. Dan beberapa yang super muncul lainnya mengincar mereka, jadi mereka tidak boleh diabaikan. Hua Xin membuka mulutnya sedikit, dengan keagungan yang luar biasa dalam suaranya. Yueru mengangguk segera setelah mendengar ini. Untuk perjalanan ke reruntuhan ini, itu sangat penting. Oke, ayo kembali dulu. Masih banyak hal di paviliun yang harus aku tangani. Tuan dan muridnya tinggal di sini sebentar, dan Hua Xin tiba-tiba berkata. Oke, Yueru mendengar kata-kata itu dan segera kembali dengan tuannya. Namun, ketika mereka berdua baru saja bangun dan hendak kembali ke markas paviliun Wanhua, tangisan panjang melintasi langit, dan ekspresi di wajah Hua Xin sangat sulit untuk dilihat. Hua Xin mendongak dan melihat sosok yang sangat samar di markas paviliun Wanhua, tetapi kekuatan hidup dan mati yang sangat terang pada sosok itu tidak boleh diremehkan. Siner, aku Fentian, aku di sini untuk menebus dosa-dosamu. Di langit, sosok yang agak kurus perlahan berdiri, tetapi tidak ada yang berani meremehkan sosok ini, karena sosok yang terkandung dalam sosok ini kekuatan, jika tidak, murid paviliun Wanhua manapun yang hadir dapat menanganinya. Sialan, sudahkah kamu memberitahu Master Pavilion? Di langit, 5 pembangkit tenaga listrik paviliun Wanhua perlahan muncul, langsung memblokir banjir yang mengelilingi Fentian. Pakaian dari 5 pembangkit tenaga listrik ini jelas bukan murid biasa, tetapi salah satu pembangkit tenaga listrik terbaik di paviliun Wanhua, tetapi meskipun demikian, 5 pembangkit tenaga listrik ini menyusut dengan kencang. Rao begitu, dan tidak ada yang berani maju untuk melawannya. Hanya karena orang di depannya adalah Master Pavilion Burning Incense Pavilion. Fentian, pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Telah diberitahukan, tapi Master Pavilion membawa Yueru ke gunung belakang untuk berlatih,
saya khawatir akan butuh waktu untuk kembali. Di antara 5 pembangkit tenaga listrik Paviliun Wanhua, yang terlemah adalah pertempuran bintang 7, tingkat kaisar wanita yang lucu itu sedikit khawatir. Sialan, Tuan Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua kami dan sumur Paviliun Fenxiang Anda tidak melanggar air sungai. Mengapa Anda datang hari ini? Wanita itu adalah salah satu yang terkuat di Paviliun Wanhua, dan dia juga Hua Xin tangan kiri dan kanan. Di antara 5 pembangkit tenaga listrik, mereka semua adalah andalan Paviliun Wanhua. Di antara mereka, wanita dengan kekuatan terkuat telah mencapai tingkat kaisar bintang 9 Do. Saya tidak tahu berapa banyak belokan yang telah saya masuki. Adapun 4 lainnya, kekuatan mereka juga di sekitar kaisar Do bintang 8, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Xiao Hua, biarkan Siner keluar. Fentian dan para wanita yang dipimpin oleh 5 pria kuat ini sudah saling mengenal, dan segera membuka mulut mereka sedikit. Berani, bukankah namaku hanya seperti yang kamu sebut? Dan siapa kamu sebagai Master Pavilion, apakah kamu yang ingin kamu lihat? Wanita yang dipanggil Fentian sebagai Xiao Hua mendengus dingin, alis berkerut, cukup marah. Nama Xiao Hua adalah Huayun, dan dia adalah pengikut kecil dari Master Pavilion Wanhua. Dia bepergian dengan Huaxin di sepanjang jalan, dan kekuatan terakhirnya telah mencapai tingkat bintang 9 Dodi. Kamu tahu, aku tidak ingin mengulangi kata-kataku. Fentian secara alami tahu berapa banyak kerusakan yang telah dia lakukan pada Master Pavilion Wanhua, dan segera meminta maaf. Ayo pergi, kekuatan Master Pavilion meningkat. Jika dia tahu, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali hari ini. Setelah berjuang sebentar, Huayun masih berkata, Wakil Master Pavilion, masalah ini. Setelah melihat ini, 4 pembangkit tenaga listrik Pavilion Wanhua lainnya segera memandang Huayun dengan beberapa keraguan, apa yang orang ini lakukan. Aku tahu, tapi aku di sini kali ini, dan aku tidak berencana untuk kembali. Fentian menertawakan dirinya sendiri, membuat suara yang bebas dan mudah. Karena kamu tidak akan kembali, maka tetaplah. Suara Fentian baru saja jatuh, dan langit di atas markas Pavilion Wanhua tiba-tiba diterpa angin kencang, dan kesejukan memenuhi langit, seolah-olah esnya mengering. Kamu di sini. Setelah Fentian merasakan aura yang akrab ini, dia segera merasa lega dan berkata dengan suara rendah. Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Huaxin meninggalkan Yueru secara langsung, kecepatannya meroket hingga ekstrim, dan dia datang langsung ke Fentian dengan kemarahan yang mengerikan. Ayolah, aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan dalam hidupku. Tapi hanya perasaan untukmu dan dia yang unik. Fentian langsung melepaskan tangannya, memperlihatkan dadanya, dan menutup matanya sedikit, menikmati dirinya sendiri. Fentian, apakah kamu punya nyali untuk mengatakannya? Karena kamu sendiri yang melakukannya. Maka tidak heran aku, jejak niat membunuh melintas di mata Huaxin, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kekuatan mengerikan ini, ledakan kekuatan mengerikan tiba-tiba memenuhi langit. Ayo turun, ini tentang aku dan dia. Huaxin dipenuhi dengan niat membunuh, dan kemudian dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Nona, dia sebenarnya Fentian. Huayun hanya ingin menjelaskan, tetapi dia dibangunkan oleh minuman peledak Huaxin. Minggir, Huaxin mengucapkan satu kata pada satu waktu, menahan amarah di hatinya. Hei, Huayun mendengar kata-kata itu, dan segera tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dan segera jatuh dengan beberapa orang kuat. Pada saat ini, hanya Fentian dan Huaxin, yang mata mereka tertutup menunggu untuk mati, dan Huaxin, yang penuh dengan niat membunuh, yang tersisa di langit. Fentian, kamu sendiri yang memintanya. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Karena kamu memilihnya, tidak ada orang lain yang akan mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Sudah berakhir. Huaxin menahan air mata dan tidak jatuh, dan kemudian kekuatan hidup dan mati yang mempesona perlahan-lahan melilit tubuhnya, dan kekuatan penghancur yang mengandung kekuatan langit dan bumi perlahan-lahan lahir. Pada saat yang sama, di tanah tandus yang jauh dari 100.000, di situs Sekte Racun, tempat Sekte Master Sekte Racun berlatih, seorang pria terkenal di dunia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian kecepatannya meroket hingga ekstrim, menghadap Pavilion Wanhua. Lari. 8,1, Zhongwen Wang Hi, 8 M.
Dan wanita itu terus berkata, Hua Xin, jika kamu menyakitinya, maka paviliun Wanhua kamu akan menjadi sepotong kue. Tidak ada kehidupan di dalamnya, satu pohon. Begitu kata-kata itu jatuh, jejak yang ditinggalkan oleh wanita itu semuanya diselimuti niat membunuh yang mengejutkan. Ah, senyum kecut tak berdaya muncul di sudut mulut Hua Yun. Bagi Fentian, Hua Yun dapat dikatakan sebagai semua biji-bijian. Bagaimanapun, pria ini memiliki hubungan yang baik dengan banyak gadis di tahun-tahun awalnya karena bakatnya yang luar biasa, dan yang paling penting, pria ini bahkan memiliki racun saat ini. Master Sekte dan Master Paviliun mereka dari Paviliun Wanhua terkontaminasi pada saat yang sama. Namun, berdasarkan apa yang diketahui Hua Yun tentang Fentian, orang ini pasti tidak akan melakukan pengkhianatan. Menderita sampai mati, membakar langit, di atas langit di markas Paviliun Wanhua, kemarahan Hua Xin, yang telah ditahan untuk waktu yang lama, tiba-tiba meledak. Saat berikutnya, di Hua Xin, kekuatan hitam dan putih hidup dan mati berpadu sempurna. Kekuatan ini adalah simbol dari pertempuran abadi yang kuat. Sepertinya Master Paviliun benar-benar marah. Hua Yun berkata sedikit dari samping, untuk kekuatan hidup dan mati yang besar ini, hanya makhluk abadi yang kuat yang dapat memilikinya. Pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, Hua Xin melipat tangannya, dan tiba-tiba menyerang Fentian dengan kekuatan yang menghancurkan bumi untuk melawan makhluk abadi. Jika kematianku bisa ditukar dengan pengampunanmu, maka aku rela mati 100 kali. Kata Fentian ringan, jejak kelegaan muncul di matanya. Bum bum bum, kekuatan penghancur yang menakutkan secara langsung mengilhami lingkaran badai kehancuran di langit. Bang bang bang, saat berikutnya, serangan Hua Xin hendak mendarat di Fentian. Pada saat ini, Hua Xin bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri, tetapi hatinya benar-benar sakit. Fentian ini telah mengkhianatinya berkali-kali, bagaimana mungkin dia bisa memaafkannya? Tetapi pada saat ini, Hua Xin ingin mundur, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jelas, serangan kemarahan Hua Xin tidak begitu mudah untuk ditarik, jika tidak, bagaimana bisa disebut pertempuran abadi? Wanita gila, jika kamu membunuhnya, aku khawatir seluruh paviliun Wanhuamu harus dikubur bersamanya. Tepat ketika serangan Hua Xin mendarat 1 meter di depan Fentian, yang tidak mampu melawan, kekosongan di depan Fentian berputar dengan keras, sebuah tangan giok putih murni muncul darinya. Ada kabut ungu yang mempesona di tangan batu giok, tetapi orang yang cerdas secara alami tahu bahwa ini adalah ki pertempuran beracun yang legendaris dan kuat. Selain itu, hanya ada satu orang yang telah mengolah doki beracun ke tingkat kesempurnaan. Master Sekte Racun, ini kamu lagi. Melihat ini, Hua Xin, meskipun dia menggantung di hatinya, melepaskan, tetapi dia menggigit giginya dengan ringan, dan ada jejak kebencian terhadap wanita di depannya. Bakat dan toleransi wanita ini sama dengan miliknya, tetapi bagaimana mungkin Fentian memilihnya pada akhirnya? Segala macam pertanyaan terperangkap di hati Hua Xin dan langsung terucap. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang ke sini? Fentian segera menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Master Sekte Racun juga datang. Hari ini, Fentian datang ke sini dengan tulus dan menyiapkannya untuk Hua Xin. Entah keluhan sebelumnya sudah berakhir, atau tubuh Fentian ditinggalkan di Paviliun Wanhua, tetapi Fentian tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte Racun Sekte akan bertemu. Bukan giliranmu untuk mengurus Master Sekte ini. Aku datang hari ini, bukan untukmu. Hanya saja ada dendam antara Sekte Racun kita dan Paviliun Fentian, jadi kamu tidak bisa membunuhnya. Racun Sekte Master Sekte di bawah kerudung yang hampir transparan di pipi, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar, omong kosong. Tuan Sekte Racun, jangan berpikir bahwa kamu cukup kuat untuk melawan makhluk abadi, dan Tuan Paviliun ini tidak akan berani melakukan apapun padamu, ini Paviliun Wanhuaku. Hua Xin mendengar kata-kata itu. Segera, momentumnya menjadi sengit. Master Sekte Beracun ini benar-benar omong kosong. Hubungan mereka antara Sekte Racun dan Paviliun Dupa Pembakaran seperti air dan api. Bagaimana bisa ada dendam? Alasan ini hanya bisa menipu anak berusia 3 tahun. Sudah kubilang, Fentian hari ini, Master Sekte ini memutuskan untuk mengambilnya. Saat berikutnya, Master Sekte Beracun tiba-tiba muncul ungu doki, dan kemudian pergi ke arah Fentian. Tindakan seperti itu, jelas ingin merebut Fentian.
Sejak mereka mengucapkan selamat tinggal di kota Xuanling, Fen Tian mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menjaga gunung untuknya ketika dia menyelesaikan paviliun Wanhua. Sejak saat itu, Master Sekte dari Sekte Racun tidak memiliki banyak kebencian terhadapnya. Fen Tian ada juga beberapa harapan seperti cinta seorang gadis kecil. Kalian berdua, hentikan untukku. Fen Tian mendengus ketika melihat kedua wanita itu bertarung tanpa henti di sini. Bukan urusanmu di sini. Begitu Fen Tian selesai berbicara, kedua wanita itu berkata kepadanya. Saat berikutnya, Master Sekte dari Sekte Racun dan Master Paviliun Wanhua berdiri diam di langit dan saling memandang. Tidak butuh waktu lama bagi kedua sosok itu untuk bergerak perlahan. Ada cukup banyak kesalahpahaman di antara kita, mengapa kamu melakukan ini? Master Sekte Racun membuka mulutnya sedikit dengan kerudung, dan sudah ada konsesi dalam suaranya. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa apa yang tidak bisa aku dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Hua Xin berkata tidak setuju ketika dia mendengar kata-kata itu. Hahaha, tidak ada orang lain yang bisa membayangkan apa yang tidak bisa kudapatkan. Hua Xin, kamu harus bertanya pada hatimu dulu. Jika aku tidak menghentikan seranganmu sekarang, aku khawatir serangan itu akan terjadi, telah terkoyak secara langsung. Surga pembakaran rusak. Saya yakin Anda tidak akan merasa bahwa dupa pembakaran tidak memiliki perlawanan sama sekali. Master Sekte Racun berkata dengan agak konyol. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Apakah orang ini melakukan banyak kesalahan? Hua Xin berkata dengan keras kepala. Aku tidak peduli jika kamu tidak memaafkan Fen Tian, singkatnya, dia tidak bisa mati. Master Sekte Racun juga tahu bahwa Master Paviliun Wanhua paling terluka oleh Fen Tian, jadi dia tidak berencana untuk membuatnya terkesan hanya dengan beberapa kata. Tidak, dia harus mati hari ini. Hua Xin menatap Fen Tian sejenak. Kalau begitu cobalah. Setelah Master Sekte Racun selesai berbicara, sosoknya tersapu ke arah Fen Tian. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Pergi, kemana harus lari? Hua Xin secara alami tahu rencana Master Sekte Racun, dan segera mengejarnya dengan serangan tajam. Kamu juga melihat sikap orang ini hari ini. Jika kamu bersikeras untuk tinggal di sini, aku khawatir kamu akan, bisik Master Sekte Racun. Xiao Han, terima kasih, tetapi karena hal ini dimulai karena aku, biarkan aku mengakhirinya. Saat berikutnya, Fen Tian mendorong tubuh Master Sekte Racun, dan saat berikutnya, dia langsung ketakutan oleh Hua Xin, memukul. Fen Tian, kau bajingan. Melihat bahwa Fen Tian tidak menginginkan perlindungannya sendiri dan langsung terkena serangan Hua Xin tanpa perlawanan, Rao adalah Master Sekte dari Sekte 95 racunnya yang bermartabat, dan hatinya sakit seperti pisau. Ini adalah orang yang dia cintai. Bum bum bum, tubuh Fen Tian baru saja terkena serangan yang menakutkan, dan Hua Xin, yang masih di langit, sedikit tercengang. Meskipun serangannya sendiri hanya di ujung jarinya, tetapi dengan kekuatannya sendiri untuk melawan makhluk abadi, serangan ini mengenai seseorang yang tidak memiliki perlawanan, dan akhirnya adalah Fen Tian. Setelah berpikir sejenak, Hua Xin tidak terlalu peduli, lagi pula jika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Master Sekte Racun memandang Fen Tian yang kesakitan, sementara kecepatan Hua Xin melonjak. Ketika dia datang ke Fen Tian, rasanya pengantin baru itu khawatir tentang kenyamanan suami mereka. Hei, aku ketagihan. Pada saat ini, Fen Tian tiba-tiba tersenyum di dalam hatinya, tetapi dia pulih dari rasa sakit. Bagaimanapun, Fen Tian masih meremehkan kekuatan Hua Xin, dan tubuhnya sudah terluka oleh serangan Hua Xin. Puff! Saat berikutnya, setelah serangan selesai, Fen Tian tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan kemudian menatap Hua Xin yang datang dari langit dengan susah payah. Fen Tian, apakah kamu gila? Hua Xin datang langsung ke Fen Tian dan bertanya dengan nada bertanya. Seperti yang saya katakan, saya di sini untuk menebus dosa-dosa saya kali ini. Sebelum Anda memaafkan saya, jika Anda ingin membunuh Anda harus membunuh Anda. Meskipun Fen Tian terkejut dengan serangan Hua Xin, dia meludahkan seteguk darah, tetapi bagaimanapun juga, Fen Tian memiliki. Bahkan jika kekuatan Dou Xian tidak digunakan, tubuh yang ditempa oleh kekuatan Dou Xian tidak sebanding dengan orang biasa, jika tidak, Fen Tian ini akan jatuh di bawah serangan Hua Xin dengan kebencian. Kamu,
Fen Tian terdiam oleh pemandangan yang begitu tiba-tiba. Ada terlalu banyak orang di sini, mari kita ubah tempatnya. Hua Xin melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak orang berkumpul di sini, dan segera membuka mulutnya sedikit. Ayo pergi. Sebelum Fen Tian dan Sekte Master Sekte Racun setuju, Hua Xin melambaikan tangannya, dan energi yang ganas muncul, dan ketiga sosok itu menghilang tanpa jejak. Dapat dianggap bahwa tidak ada hal besar yang terjadi. Melihat ketiga orang itu pergi, Hua Yun berkata sedikit, dia tahu bahwa Master Pavilion berhati lembut, dan jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin untuk memaafkan Fen Tian. Batuk-batuk-batuk, melihat apa? Kembalilah berlatih segera. Lihatlah dendammu sendiri. Apakah kamu baru saja melihat kekuatan Master Pavilion? Itulah tujuan belajarmu. Dengan menghilangnya kata-kata dan yang lainnya, Hua Yun Zaidu melanjutkan nadanya yang keras dan menunjukkan kemanusiaannya kepada para penonton. Melihat bahwa Master Pavilion telah berbicara, yang lain hanya bisa bubar, tetapi mereka memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Master Pavilion mereka sendiri. Itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Ketiga Hua Xin menghilang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi kesalahpahaman di antara ketiganya mungkin tidak dapat dijelaskan dalam semalam. Di dalam istana kerajaan Xuanling, Master Sekte dari Sekte Racun. Di istana yang indah di dalam keluarga kerajaan Xuanling. Raja Xuanling perlahan-lahan duduk di kursi naga saat ini, dan dia sedang meninjau beberapa urusan negara yang muncul di bawah. Diyakini bahwa banyak pembangkit tenaga listrik di Xuantian 3 hari sangat sensitif, dan sangat mudah untuk mengenali aura beracun ungu dari Master Sekte dari Sekte Racun. Orang ini sangat cepat. Untuk apa ini? Arah itu, Pavilion Wanhua, kata Xuanling King, dan segera meletakkan dokumen di tangannya dan berjalan langsung ke jendela, menatap jejak balas dendam yang ditinggalkan oleh Master Sekte Racun. Sepertinya Sekte Racun dan Pavilion Wanhua juga agak rumit. Setelah beberapa pemikiran yang sia-sia, Raja Xuanling kembali ke posisinya. Dia awalnya ingin melanjutkan peninjauan, tetapi dibangunkan oleh suara yang dikenalnya. Rajaku benar-benar dalam keadaan. Orang yang berbicara adalah Wen Zi, guru nasional keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Wen Zi memegang kipas batu giok, sedikit bergoyang, dan tersenyum. Hehe, Wen Guoshi ada di sini, duduk di mana saja. Raja Xuanling tersenyum sedikit, dan Wen Zi, jangan terlalu sopan, lagi pula, keduanya memiliki persahabatan yang mematikan. Semuanya sudah beres. Wen Zi melihat sekeliling sedikit, lalu berkata, "Oh." Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Tetapi jika rajaku ingin berhasil menyelesaikan masalah ini, dia masih membutuhkan beberapa pertukaran, kata Wen Zi tanpa sadar ketika dia melihat ini. Ada pilihan, aku sudah punya cukup pilihan. Raja Xuanling segera menjadi tidak senang ketika mendengar ini. Untuk tujuan itu, saya berusaha keras dan berkeringat bolak-balik, tetapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Rajaku, kita telah mencapai titik ini, dan kita tidak boleh gagal. Wen Zi secara alami tahu berapa banyak yang telah dibayar Raja Xuanling untuk tujuan itu selama bertahun-tahun. Bahkan pesta Medusa, yang baru saja berakhir baru-baru ini, telah dimakzulkan oleh banyak pejabat tinggi keluarga kerajaan Xuanling, dan kekuasaan di tangan Raja Xuanling semakin berkurang. Brengsek, terlalu dini untuk melakukannya. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan jejak kebencian melintas di matanya, dan kemudian dia perlahan menatap Wen Zi. Rajaku, Anda harus tahu bahwa meskipun ayah Anda telah turun tahta untuk menjadi orang yang berbudi luhur selama bertahun-tahun, dia telah menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Sepertinya, Raja saya harus tahu lebih baik daripada saya apa tujuannya. Petik 2. Saya baru saja turun dan mengenalnya beberapa hari yang lalu. Dia tampaknya tidak puas dengan raja kita, dan masih ada sedikit kebencian dalam kata-katanya, kata Wen Zi sedikit. Setelah bertahun-tahun, dia masih menyimpan dendam padaku karena saudara laki-laki dan perempuanku. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan sedikit rasa sakit lahir di hatinya. Jika ini masalahnya, aku takut bahkan jika rajaku mendapatkan darah Medusa, aku khawatir dia tidak akan bisa menelan api suci, kata Wen Zisai. Aku tahu tentang ini. Raja Xuanling sedikit marah. Semuanya sesuai harapannya, tetapi dia tidak mengharapkan Ratu Medusa membunuhnya di tengah jalan, yang membuat rencana Raja Xuanling gagal. Awalnya,
Ayah Raja Xuanling sedikit berbeda dengan Raja Xuanling, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, Seng Yan secara alami tidak akan memberikannya dengan mudah. Meskipun kekuatan ayahku juga abadi dalam pertempuran, itu telah diterbangkan oleh angin, dan tidak mungkin untuk menelan api suci. Kalau tidak, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan langsung jatuh. Tapi anehnya, selain aku, tidak mungkin orang lain memiliki kekuatan dan ambisi untuk melahap api suci. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia memainkan kekuatan yang pernah disegel oleh murid Medusa yang membatu? Saat berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara sedikit. Keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya memiliki dua pejuang abadi yang kuat, satu adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, dan yang lainnya adalah Raja Xuanling sebelumnya. Hanya saja Raja Xuanling sebelumnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, disegel oleh rasa sakit yang membatu dari keluarga Medusa. Aku takut ayahku memikirkan ini. Bagaimanapun, itulah kekuatan sebenarnya dari melawan makhluk abadi, yang tidak diragukan lagi lebih menarik daripada Seng Yan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Segera, ada sedikit kekhawatiran dalam suara Raja Xuanling. Diri saat ini, tetapi tidak ada chip tawar-menawar untuk kalah, jadi setiap langkah, Anda harus siap. Jika Anda kalah, saya khawatir Anda tidak akan memiliki apa-apa. Rajaku, lebih baik seperti ini. Setelah Wenzi selesai berbicara, dia membisikkan sesuatu di sebelah Raja Xuanling. Bagus sekali. Raja Xuanling sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika itu benar-benar seperti Wenzi, aku khawatir Seng Yan dan kekuatan abadi pertempuran yang membatu adalah miliknya. Pada saat itu, apalagi keluarga kerajaan Xuanling kecil, bahkan seluruh Xuan 3 hari akan menjadi miliknya. Wenzi, istirahatlah untukku beberapa hari ini, aku harus segera keluar, kata Raja Xuanling sedikit. Ya, Rajaku. Wenzi mendengar kata-kata itu, dan tentu saja tahu angan-angan di hati Raja Xuanling, tetapi Wenzi tidak mematahkannya. Bagaimanapun, keduanya saat ini sudah dianggap sebagai belalang di tali yang sama. Pertunjukan yang sangat bagus akan segera dimulai. Tidakkah menurutmu setelah aku kembali dari keluarga Medusa, kekuatanku telah sangat berkurang, dan aku tidak akan bisa hidup lama? Kalau begitu biarkan kamu bertarung. Posisi Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling tidak mudah untuk diduduki. Hahaha, setelah berbicara, tawa aneh Raja Xuanling muncul di seluruh aula yang indah. Tik-tok, ada sungai kecil yang jauh dari keluarga kerajaan Xuanling. Di tepi sungai, seorang nelayan perlahan mengangkat tangki ikan untuk memancing. Matanya sedikit bingung, dan dia jelas mengantuk. Itu hanya tempat seram di sungai kecil, di mana genangan air perlahan menetes dari atas ke bawah, dan ada ritme saat menetes. Hei, itu adalah keputusan yang salah untuk mengirim beberapa dari mereka untuk berburu Zujin. Orang tua Zujin itu juga telah menembus setengah keabadian. Selain master formasi pertempuran pertama Xuantian itu, aku takut itu bahkan aku. Ini cukup sulit untuk dihadapi. Tapi itu agak aneh, bahkan jika gagal, mengapa ketiga orang itu tidak kembali? Apakah ada yang salah? Pria tua nelayan itu berkata pada dirinya sendiri. Tik-tok, tetesan air menetes, dan lelaki tua nelayan itu segera mengalihkan pandangannya dan berteriak keras. Siapa itu? Keluar! Pria tua nelayan itu berteriak, dan sesosok tiba-tiba muncul di tempat tetesan air jatuh di sungai kecil. Sosok itu terbungkus jubah hitam, dan dia tidak bisa melihat penampilan apapun, tapi itulah masalahnya, kekuatan menakutkan yang terpancar samar-samar mungkin bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Sekte Master Solomon, ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sosok berjubah hitam itu baru saja muncul, dan tiba-tiba tertawa. Pria ini berkedip dengan aura yang sangat aneh, sangat suram. Kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Pria tua yang memancing itu sedikit tidak senang ketika melihat pria ini. Hehe, apa yang terjadi padamu, Solomon, tidak ada hubungannya dengan klan jiwa kita. Jika bukan karena ketiga priamu yang berjuang untuk ketenaran dan kekayaan, aku khawatir itu tidak akan berakhir seperti ini. Pria itu terbungkus jubah gelap mencibir, katanya, dia secara alami tahu mengapa lelaki tua itu sangat marah. Sebelum mengirim 3 Master Sekte Solomon mereka untuk mengepung dan menekan Zujin, mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga menemani mereka masuk, yang tidak akan nyaman bagi siapapun.
Apalagi yang kamu lakukan di sini? Pria tua nelayan itu mendengar bahwa, meskipun dia sangat tidak senang, dia menjadi tenang. Bukankah tujuan kunjunganku sudah jelas? Pria berjubah hitam itu langsung berkata ketika dia melihat bahwa lelaki tua pemancing itu sengaja berpura-pura gila. Katakan saja secara langsung, meskipun lelaki tua nelayan itu memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas di dalam hatinya, dia secara alami tidak ingin mengkhianatinya. Saya orang umum yang bertanggung jawab atas klan jiwa di pihak Suan Santian. Pria berjubah hitam itu menjelaskan sedikit. Kepala yang bertanggung jawab, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu ketika kamu datang ke sini seperti ini? Saya, pria tua nelayan itu berkata dengan tidak setuju, dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Orang tua nelayan itu sekarang adalah Lord of Solomon. Juga yang terkuat, Salomo memiliki total 12 Master Sekte, di mana dia adalah Master Sekte pertama. Memang ada beberapa kesalahpahaman dalam keluhan sebelumnya. Petik 2. Tapi saya percaya bahwa Anda juga memahami orang. Selama ada manfaat yang cukup, tidak ada kesepakatan yang tidak dapat dibuat. Menghadapi rubah tua, pria berjubah hitam tidak terburu-buru, karena dia jelas, Lord Solomon ini bukan vegetarian. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki beberapa kredensial di tubuhnya, saya khawatir dia tidak akan berani muncul di depannya hari ini. Bagaimanapun, kekuatan orang ini telah mencapai tingkat setengah abadi. Dan kekuatannya hanya setingkat puncak Dodi. Oh, cukup manfaatnya. Sekte Master Solomon mendengar kata-kata itu, kelopak matanya melonjak. Pada levelnya, uang dan harta biasa telah lama hilang dari pandangannya. Biarkan saya menjualnya sebentar, tetapi saya yakin Anda akan segera tahu. Pria berjubah hitam itu tersenyum sedikit, sangat misterius. Lalu apa yang Anda ingin kami lakukan dengan Solomon? Pria tua nelayan itu berkata sedikit. Ini sangat sederhana, jangan ikut campur dalam persaingan antara reruntuhan dan sekte. Pembangkit tenaga Sol Rache berkata tanpa tergesa-gesa. Tidak mungkin, pria tua nelayan itu mendengar kata-kata itu dan langsung menolak. Sungguh lelucon, ada harta yang sangat berharga di reruntuhan kali ini, dan tempat pertama dalam kompetisi sekte, hal-hal yang dapat diperoleh juga luar biasa. Bagaimana dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak berpartisipasi, Anda akan menang berpartisipasi? Kamu harus memikirkannya, klan jiwa kita telah bekerja sama dengan dunia hantu sejak zaman kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Salomo, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda, Salomo, memiliki hubungan dengan Anda, dunia hantu. Tapi aku tetap menyarankan kamu tidak ingin berpartisipasi, lagi pula, kali ini, kita memiliki langkah besar dengan dunia hantu. Untuk hadiah setelah acara, aku pasti akan memberikannya sendiri. Pembangkit tenaga Sol Rache berkata perlahan. Hehe, sepertinya Suantian 3 hari akan berubah. Pria tua nelayan itu berkata pada dirinya sendiri. Tetapi saat berikutnya, Master Sekte Solomon berpikir dalam hatinya, markas besar orang-orang dari Sol Rache ini tidak berada di benua Suanling kita, apa yang akan mereka lakukan? Hubungan perdagangan antara Sol Rache dan dunia hantu lebih baik dari yang saya bayangkan. Anda harus kuat. Petik 2. Kekuatan Anda hanya di puncak Dodi, jika Anda ingin membuat saya patuh, itu akan terlalu konyol. Pria tua nelayan itu perlahan-lahan meletakkan alat pancingnya, lalu bangkit sedikit, menghadap klan jiwa yang kuat berjalan perlahan. Sialan, melihat ini, pembangkit tenaga listrik Sol Rache sedikit terkejut. Kekuatan saya hanya di puncak Dodi. Jika orang ini bergerak, saya khawatir ada beberapa hal yang menyelamatkan jiwa di tangannya. Lupakan saja, saya bebas melakukan hal-hal ini, Anda dapat kembali. Petik 2. Saya akan mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Orang tua nelayan tidak melakukan apapun pada pembangkit tenaga Sol Rache, berpikir sebentar, tetapi pergi ke sekte Solomon mereka. Meskipun Solomon bertindak rendah hati, sebagai Salomo terkuat, dia secara alami tahu energi besar macam apa yang terkandung dalam kata Sol Rache. Jika ada sedikit perbedaan, saya khawatir para pendukung di dunia hantu tidak dapat menyelamatkan mereka. Orang tua sialan ini. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Aku tidak tahu siapa yang terhubung dengan dunia hantu, tapi aku sebenarnya bisa mendapatkan kekuatan di dalam hantu. Dukungan. Kekuatan yang bekerja sama dengan dunia hantu di dunia manusia hanya memiliki klan jiwa kita, dan sisanya hanya sekejap.
Apa yang terjadi dengan Solomon? Lupakan saja, selama itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Jika Anda kehilangan rencana klan jiwa kita, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia hantu yang berani melindungi Anda. Setelah pembangkit tenaga listrik klan jiwa selesai berbicara, dia perlahan menghilang. Orang tua yang menggali kuburan telah memberitahu saya bahwa kali ini mereka akan menyerang Suan Tian-san. Saya khawatir pola baru akan terjadi di Suan Santian, dan sekte Suan Santian mungkin akan dibersihkan. Tapi hantu, 3 hantu abadi di dunia menyerang Suan Santian pada saat yang sama, dan di samping konspirasi terus-menerus dari keluarga kerajaan Suanling, saya khawatir kali ini, Suan Santian akan berubah. Setelah guru sekte Solomon selesai berbicara, dia langsung menghilang. Segera, percakapan antara Sol Rache dan Solomon berakhir, tetapi dunia hantu juga penuh dengan pikiran. Zai kembali ke Burning Incense Pavilion. Di Pavilion Dupa Pembakaran, tim bumi dan detasemen olah 2 manusia, yang telah memasuki sungai Tongtian untuk mengolah gua, semuanya telah meninggalkan Tongtianhe kecuali Xiaoyan. Bagaimanapun, meskipun Tongtianhe baik, penindasan yang mengerikan di dalamnya tidak mudah untuk ditanggung. Perjalanan ke Tongtianhe ini, dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang telah mendapat banyak manfaat. Pertama-tama, Mu Feng dan Elf Di, mereka berdua menerobos Kaisar Dou Bintang 6, dan vitalitas dalam tubuh mereka telah mencapai peringkat ke-7. Saya khawatir beberapa orang di seluruh pavilion Dupa Pembakaran telah mencapainya. Dan kekuatan beberapa orang lain juga telah membuat kemajuan besar. Di antara mereka, saudara magang kedua dari Balai Bumi, Zhu Yuan, telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 7 setengah langkah sebelum masuk. Kakak ketiga Zhang Wumeng dari Istana Bumi, Kaisar Dou Bintang 6 disempurnakan, dan setelah dia keluar, itu masih penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Bagaimanapun, ambang batas Kaisar Dou Bintang 7 adalah tidak begitu mudah untuk disentuh meskipun dia mengetahuinya sendiri, dia merasa sedikit lebih atau kurang di dalam hatinya peduli. Kakak laki-laki keempat Didian, Xingyu, mendiang Dou di Bintang 6, kini telah menembus ke tingkat penyempurnaan Dou di Bintang 6. Adapun saudara senior kelima, Wang Chen, kekuatannya juga telah menembus Dou di Bintang 6 yang terlambat, dan kekuatan Ling Xuan juga telah menembus ke tingkat Dou di Bintang 6 yang terlambat, Dou di Bintang 6 akhir. Kekuatan Qin Xin telah mencapai tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Bagaimanapun, dia adalah murid King Lao, wakil kepala kuil Tiandian. Adapun kekuatan Mu Yingying, dia juga telah naik ke Bintang 6. Kaisar Dou, ini adalah 3 tingkat berturut-turut. Ketika dia keluar, dia mengejutkan banyak orang, tetapi untungnya dia memiliki nyala api suci di tubuhnya, dan dengan perlindungan Mu Suzi, tidak ada yang banyak bicara. Sudah lebih dari sebulan, mengapa Xiaoyan belum keluar? Di aula dasar, ada halaman yang berbeda. Ini adalah tempat di mana saudara-saudari berbicara dan beristirahat di hari kerja. Saat ini, banyak murid telah berkumpul di sini, di antara mereka beberapa dari mereka adalah saudara senior di aula bumi. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Itu adalah Wang Chen. Sudah sebulan, saya ingat bahwa sejak pendirian pavilion Fenxiang kami, ada banyak orang yang telah memasuki gua budidaya tingkat 9 Tongtianhe, tetapi yang tertinggi hanya tinggal selama 20 hari. Xiaoyan ini sekarang, sudah 30 hari, dan masih belum ada gerakan, jadi apa yang terjadi? Xingyu di samping membuka mulutnya sedikit, dengan sedikit nada ekstrim dalam suaranya, jelas dia tidak menaruh banyak harapan pada Xiaoyan. Dia harus memiliki kepercayaan diri ketika dia memasuki gua budidaya tingkat 9. Mendengar ini, mata besar Ling Xuan yang indah berkedip sedikit, jika seperti yang dikatakan Xingyu, jelas itu tidak mungkin. Ketika Ling Xuan memasuki Gunung Luoling, dia bekerja sama dengan Xiaoyan. Untuk Xiaoyan, dia tidak tahu mengapa, tetapi Ling Xuan selalu tahu bahwa pria ini bukan tandingannya. Dan alasan mengapa orang ini memilih untuk memasuki gua kultivasi tingkat 9 yang terkuat pastilah percaya diri. Oke, jangan menebak, semua orang harus kembali berlatih, dan reruntuhan akan segera terbuka. Ini adalah uji coba terakhir dalam kompetisi sekte, kata Ling Xuan sambil tersenyum. Ling Xuan baru saja selesai berbicara, dan sisa Wang Chen dan Xingyu memiliki tatapan berapi-api di mata mereka. 5 bulan lagi, reruntuhan akan muncul. Sudah ada semua jenis legenda di reruntuhan, yang membuat semua orang menantikannya. Saya harap anak itu baik-baik saja, dia keluar dari sungai Tongtian.
Kekuatan saya bahkan lebih tinggi, dan saya ingin bersaing dengannya. Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia perlahan pergi dari sini. Wu Zuju, sudah sebulan. Petik 2, Xiao Yan belum keluar, jadi pasti ada yang salah, kan? Mu Feng membuka mulutnya sedikit, sangat khawatir tentang Xiao Yan. Dia dan seruling hijau memasuki sungai Tongtian. Jika bukan karena hal yang diberikan Xiao Yan, jelas akan sangat sulit untuk menembus Dou di bintang 6. Dia seharusnya baik-baik saja, aku bisa merasakan kekuatannya perlahan meningkat. Mu Yingying di samping dengan ragu berkata, harapan. Seruling hijau juga berdoa untuk pertama kalinya. Setelah percakapan singkat, beberapa orang kembali ke tempat tinggal mereka untuk berlatih. Lagi pula, kekuatan mereka baru saja meningkat, dan mereka masih akrab dan menguasai. Cek, si kecil ini tidak mudah. Apa? Petik 2, sudah sebulan, dan masih belum ada kabar. Suara yang sedikit terkejut terdengar perlahan, dan orang yang membuka mulutnya adalah Mu Suzi. Xiao Yan. Sebagai orang terkuat di aula pavilion Fenxiang, tentu saja Mu Suzi harus lebih berhati-hati. Tanda tanya, Xiong Yuan di samping juga sedikit khawatir. Apa? Petik 2. Hanya saja ada beberapa murid tingkat mempesona di aula Anda, tetapi bukan aula manusia kita. Ketika Mu Suzi mendengar kata-kata itu, dia segera menatap Xiong Yuan dengan dingin. Hehe, Mu Suzi, bunga apa kamu? Setelah bertahun-tahun berteman, aku masih akan cemburu dengan istana manusiamu. Petik 2. Jika ada murid tingkat penjahat sejati di istana manusia Anda, saya terlalu senang untuk berada di sana. Xiong Yuan melihat perubahan wajah Mu Suzi, dan segera berkata, dan kamu juga harus tahu bahwa Tongtianhe semua terbuka untuk kultivasi di level 1 hingga 9, mengapa Zhu Yuan, yang sekuat Kaisar Dou bintang 7,5 langkah, hanya berani memilih level ke-8 untuk dikultivasi. Lubang. Xiong Yuan menuangkan air dingin ke Mu Suzi yang bahagia. Seharusnya tidak, gadis Mu Yingying baru saja keluar dari gua budidaya tingkat 9, bagaimana mungkin? Setelah mendengarkan saudara lelakinya yang baik selama bertahun-tahun, Mu Suzi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mu Yingying, pria itu memiliki kekuatan api suci. Meskipun membaca tidak begitu jelas, saya pikir kekuatannya telah meroket ke 3 tingkat berturut-turut, yang mungkin sama dengan tubuhnya. Kalau tidak, saya belum pernah mendengar bahwa Tongtianhe dapat membuat orang menembus 3 tingkat. Xiong Yuan memberi Mu Suzi analisis lambat. Meskipun ada harta yang sangat kuat di gua budidaya tingkat 9, saya percaya bahwa tidak ada yang tahu lebih baik dari Anda, kan? Kata Xiong Yuan Zai. Ketika Mu Suzi mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi hitam. Di gua budidaya Tongtianhe tingkat ke-9, Mu Suzi masuk sekali ketika dia masih muda. Pada saat itu, kekuatan Mu Suzi telah mencapai Kaisar Pertempuran Bintang 7 yang sebenarnya, tetapi dia masih dihilangkan oleh tekanan mengerikan di tingkat ke-9, Gua Budidaya. Gua Budidaya tingkat 9 sangat misterius. Tidak ada tekanan saat memasukinya, tetapi semakin dekat ke harta, semakin besar tekanannya. Menurut perkiraan Mu Suzi, saya khawatir itu memiliki tingkat pertempuran Bintang 8, Kaisar. Hei, saya harap orang itu menciptakan keajaiban. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang membunuh Kaisar Hantu Kembar, dan sekarang waktu yang dihabiskan di gua budidaya tingkat 9 telah melampaui generasi pembakaran yang tak terhitung jumlahnya, murid pavilion. Xiao Yan, jangan mengecewakan kami. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, matanya perlahan menjadi panas. Aku juga berpikir anak ini tidak sesederhana itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiong Yuan juga memiliki harapan yang tidak dapat dijelaskan untuk Xiao Yan. Di Sungai Tongtian. Di ujung terendah Sungai Tongtian, di sini seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya duduk perlahan, berdiri diam seperti patung. Saya tidak tahu berapa lama, sosok itu perlahan bergerak. Gulu-gulu, tidak butuh waktu lama bagi pria itu untuk meledak dengan ki pertempuran yang mempesona seperti riak, berpusat padanya. Hampir sampai, merasakan perubahan di tubuhnya, mulut Xiao Yan bergerak sedikit dan berkata, sosok ini jelas Xiao Yan. Sejak Xiao Yan memasuki puncak Sungai Tongtian sebulan yang lalu, dia telah menyerap kekuatan paling murni di Sungai Tongtian di sini. Saya tidak menyangka kekuatan di Sungai Tongtian ini menjadi begitu besar. Bahkan jika saya memiliki banyak metode Sheng Yan dan Fen Jue di tubuh saya, itu akan memakan waktu 1 bulan penuh.
Xiao Yan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, sudut mulutnya. Selanjutnya, saatnya panen. Saat berikutnya, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan kemudian sekelompok kekuatan yang mempesona tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh, dan riak kekuatan besar terus menyebar. Bum bum bum. Kekuatan besar awalnya disempurnakan oleh Xiao Yan, tetapi pada saat ini, Xiao Yan menyerap kekuatan halus dan halus ke dalam tubuhnya. Sabu-sabu. Dengan suntikan kekuatan, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa anggota badan dan tulang di tubuhnya terus terisi. Kekuatan semacam itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dimiliki Kaisar Dou Bintang 6 di tahap selanjutnya. Apakah ini kekuatan sempurna dari Kaisar Dou Bintang 6? Benar saja, itu tidak sama dengan mendiang Kaisar Dou Bintang 6. Saat dia membuka matanya, dia menggerakkan tulang tangannya, dan tiba-tiba kekuatan yang kuat datang. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari kekuatan Xiao Yan di tahap akhir Dou di Bintang 6. Jika saya bertemu Wang Chen yang asli sekarang, saya khawatir tidak akan sulit untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Sudut mulut Xiao Yan bergerak, dan dia cukup senang. Faktanya, Xiao Yan sendiri tidak menyangka bahwa penindasan misterius di Sungai Tongtian ini benar-benar akan berubah menjadi ketiadaan di bawah serangan jiwanya sendiri. Jika tidak, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan kekuatan untuk menerobos tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Hampir sampai, saatnya pergi. Berdiri sedikit, Xiao Yan melirik tempat ini, lalu berkata. Tapi ketika Xiao Yan melirik ke sini, dia tiba-tiba terkejut. Jika Sungai Tongtian sebelumnya adalah Sungai Tongtian, maka Sungai Tongtian saat ini adalah Tianhe yang sebenarnya. Tatapan Xiao Yan melihat bahwa di sungai emas yang membentang ke arah langit, hanya ada emas dalam transparansi tak berwarna. Tapi di atas puncak di ujung sungai emas, sepertinya ada sesuatu. Apa itu? Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang apoteker, dan kemampuan persepsi jiwanya tidak sebanding dengan orang biasa. Secara alami, dia menemukan adegan ini yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Itu adalah objek misterius berwarna hijau. Ada aura menakutkan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya, bahkan Xiao Yan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, jika ini masalahnya, Xiao Yan juga yakin bahwa hal itu pasti tidak biasa. Lupakan, ayo pergi. Xiao Yan tidak tahu apa itu, tapi karena intuisinya, Xiao Yan tahu bahwa itu pasti sangat berbahaya, jadi dia segera pergi. Di luar Burning Incense Pavilion, pot sudah meledak. Sial! Apakah Xiao Yan ini ingin menjadi begitu sombong? Dikatakan bahwa ada banyak misteri di Sungai Tongtian, dan setidaknya Sungai Tongtian dapat membantu orang meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana Xiao Yan masuk selama 50 hari dan masih belum keluar? Petik 2. Saya tidak tahu. Petik 2. Mungkinkah dia tidak tahan dengan tekanan dari gua budidaya tingkat 9 dan jatuh ke dalam? Petik 2. Saya rasa tidak, pejabat senior sekte belum bergerak. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Beberapa murid di paviliun dupa pembakaran terus berdiskusi dengan suara rendah. Apa yang dilakukan Xiao Yan di dalam? Petik 2. Meskipun tekanan dari kultivasi Dongtian tingkat 9 kuat, tidak mungkin dia mengalami kecelakaan. Petik 2. Sudah 2 bulan. Petik 2. Saya memecahkan tempat pertama kami di paviliun dupa. Xiong Yuan cukup bingung dengan apa yang dilakukan Xiao Yan, dan segera berkata. Oh, jangan khawatir, aku selalu merasa bahwa anak ini sedang merencanakan sesuatu. Mu Suzi awalnya sangat cemas, tetapi sekarang dia sudah tenang. Bagaimanapun, para pendatang baru berpikir dengan hati-hati, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan temperamen Xiao Yan. Apa maksudmu? Xiong Yuan mendengar kata-kata itu dan menatap Mu Suzi. Sepertinya kali ini, Mu Suzi tahu sesuatu. Apakah kamu lupa benda di gua budidaya tingkat 9? Mu Suzi tersenyum perlahan. Benda itu, petik 2, itu belum tentu sesuatu yang bisa didapatkan oleh Dou di bintang 8 yang kuat. Xiong Yuan sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Adapun apa yang ada di Tongtian He level 1 hingga 9, wakil ketua aula tidak jelas tentang itu. Itu hanya untuk kami, Xiao Yan berbeda. Mu Suzi berpura-pura misterius. Dan saya kira itu akan segera, dia akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Pada saat itu, saya khawatir orang-orang paling menonjol di aula Anda tidak akan takut. Mu Suzi tersenyum. Mu Suzi, jelaskan, apa yang terjadi?
Ketika Xiong Yuan mendengar kata-kata itu, dia segera mengusir Musuzi. Saat Musuzi berjalan, dia berkata, "Kembalilah dan beritahu orang-orang di kuil bumi bahwa waktu untuk memasuki paviliun Douji akan menunggu." Petik 2. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Setelah itu, Musuzi langsung menghilang. Xiaoyan ini benar-benar aneh, gua budidaya tingkat 9 adalah. Xiong Yuan merasa tidak enak ketika memikirkannya. Apakah kamu ingin menunda memasuki paviliun Douji lagi? Zhu Yuan duduk di ruang belajar di aula dasar, memegang sebuah buku di telapak tangannya, dan berkata dengan terkejut. "Kakak kedua, aku tidak bisa menyalahkannya." Itu semua arti dari wakil ketua aula. Wang Chen datang dan memberitahu dirinya sendiri bahwa kakak laki-laki kedua tepat setelah dia mendapat berita. Bagaimanapun, kakak laki-laki senior kedua adalah Kaisar Petarung Bintang 7 yang asli, dan dia baru saja membuat terobosan. Juga sangat diperlukan untuk menjadi kuat. Bagaimanapun, persaingan antara reruntuhan dan sekte ada di depan Anda. Apa alasannya? Zhu Yuaneng, sebagai kakak kedua, secara alami memiliki keunggulan, dan setelah menarik napas, Zhu Yuan mendapatkan kembali ketenangannya dan membuka mulutnya sedikit. Karena itu karena Xiaoyan di Istana Manusia. 50 hari telah berlalu, tetapi Xiaoyan, yang telah memasuki gua budidaya tingkat 9, belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar, jadi waktu untuk maju ke paviliun Douji seharusnya untuk menunggu Xiaoyan. Wang Chen berkata pada dirinya sendiri. 50 hari memasuki gua kultivasi tingkat 9. Zhu Yuan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Untuk dapat bertahan di lubang kultivasi tingkat 9 selama 50 hari, apapun yang terjadi, sudah dianggap sangat luar biasa, dan bahkan dapat digambarkan sebagai penjahat. Zhu Yuan telah memasuki gua budidaya tingkat 9, dan dia hanya tertegun dan dipaksa untuk mundur, lagi pula, tekanan di dalam tidak sebanding dengan tingkat ke-8. Sepertinya olah kemanusiaan akan segera dibalik. Setelah berpikir sejenak, Zhu Yuan menatap ke kejauhan dan berbicara perlahan. "Kakak kedua, maksudmu?" Ketika Wang Chen mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wang Chen selalu perhatikan Tong Tianhe. Begitu Xiaoyan keluar, dia langsung memberitahuku. Jika itu benar-benar kuat, aku khawatir dia bisa membantuku melakukan itu juga. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, hatinya berkedip-kedip karena panas. Hal itu telah mengganggu saya terlalu lama. Ya, kakak senior kedua. Wang Chen setuju dan segera turun. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kakak senior kedua ini, Wang Chen tahu bahwa semua yang dilakukan kakak senior kedua ini adalah untuk sekte. Di pagi hari, ketika matahari menyebar, itu menandai awal dari hari baru di paviliun dupa pembakaran. "Hai, kenapa kamu sangat malas? Sekarang semua orang bekerja keras untuk berkultivasi. Sebagai anggota murid paviliun Fenxiang kami, bagaimana Anda bisa malas di sini sendirian?" Di jalan hutan, seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya berjalan malas, tetapi tertangkap seorang gadis muda di belakangnya menunjuk dan berkata, "Xiaoyan baru saja keluar dari sungai Tongtian, tapi yang membuat Xiaoyan aneh adalah saat dia keluar, dia tidak keluar dari tempat asalnya, sepertinya disebabkan oleh kekuatan misterius di sungai Tongtian itu." "Aku," Xiaoyan menunjuk dirinya sendiri dengan jarinya, lalu menatap gadis muda di depannya. Gadis di depannya tampaknya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Dia seusia Kingxi. Dia sangat pandai olahraga. Tempat yang seharusnya cembung adalah cembung, dan tempat yang seharusnya cekung adalah cekung, yang membuat orang terlihat sangat murni, dan satu T, I lebih besar dari dan satu T, I lebih besar dari. "Apa yang kamu lihat, itu hanya kamu." Gadis itu melihat napas Xiaoyan membodohi dirinya sendiri. Dengan tangan di pinggang, dia berjalan dengan marah. "Kenapa aku malas?" Xiaoyan bingung, dia baru saja keluar dari sungai Tongtian, dan dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi satu-satunya yang diketahui Xiaoyan adalah dia masih berada di paviliun dupa pembakaran, tetapi dia tidak tahu persis di mana. "Itu kamu, reruntuhan sudah dekat, dan kompetisi sekte sudah dekat. Sebagai anggota paviliun dupa pembakaran, alih-alih berkultivasi, kamu nongkrong di sini. Apakah kamu mencoba untuk malas?" Gadis itu datang ke Xiaoyan dan kata dengan tegas. Namun, di depan Xiaoyan, gadis itu merasakan sensasi terbakar. Pagi-pagi sekali, dan matahari belum sepenuhnya terbuka. Logikanya,
seharusnya tidak terlalu panas. Ada apa? Tapi gadis itu tidak mengatakannya, dia hanya berpikir dalam hatinya, dan 1 T, I lebih besar dari dan 1 T, I lebih besar dari. Petik 2 petik 2. Kepala Xiaoyan penuh dengan garis-garis hitam. Di mana tempat ini? Tolong. Sepertinya aku tersesat. Xiaoyan berkata perlahan setelah sedikit bergumam. Apa? Gadis itu mendengar kata-kata itu, matanya dipenuhi dengan tatapan yang luar biasa. Kamu siapa? Ini adalah paviliun dupa pembakaran. Saat berikutnya, gadis itu berkata dengan waspada. Saya adalah murid di aula orang paviliun Fenxiang. Saya baru saja keluar dari sungai Tongtian. Saya tidak tahu mengapa saya datang ke sini. Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Apa? Kuil manusia? Gadis itu mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Kabinet paviliun Fenxiang memiliki 3 aula surga, bumi, dan manusia, dan dapat bergabung dengan aula manapun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan kekuatan orang ini tidak buruk, dan 1 T, I lebih besar dari dan 1 T, I lebih besar dari. Batuk, nama saya Yu Mou, dan saya adalah pelayan kabinet paviliun Fenxiang. Gadis itu mendengar kata-kata itu, dan segera menurunkan nada suaranya dan berkata perlahan. Karena mereka ada di kabinet, itu bagus. Berani bertanya bagaimana cara kembali ke sini. Xiaoyan bertanya langsung. Ini adalah tempat di mana Haosan bertanggung jawab untuk membeli makanan. Jika kamu ingin kembali, berjalan saja langsung dari sini dan kamu bisa kembali, kata Yumu. Terima kasih. Xiaoyan mengucapkan terima kasih, dan segera meninggalkan tempat itu dengan penggaris berat di punggungnya. Apa yang aneh? Namun, kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Aku khawatir dia lebih kuat dari kakak senior Ling Xuan. Setelah Yumu selesai berbicara, dia segera pergi ke arah yang berlawanan dengan Xiaoyan. Perbedaan antara keduanya, tetapi saya tidak tahu bahwa di masa depan, momen hidup dan mati yang melelahkan akan lahir karena kesalahan, dan 1 T, I lebih besar dari dan 1 T, I lebih besar dari. Bum. Saat Xiaoyan dan Yumo sedang berbicara, baik Xiong Yuan maupun Mu Suzi merasakan getaran hebat di sungai Tongtian. Sepertinya orang ini akan keluar. Mu Suzi merasa lega ketika melihat ini, lalu berkata, 2 bulan, 60 hari. Orang ini telah menyegarkan sejarah baru paviliun dupa pembakaran kami. Saya takut kali ini, banyak orang akan mengganggunya. Xiong Yuan tersenyum jahat. Hehe, batu giok yang bagus lebih halus. Mu Suzi tidak setuju. Lagi pula, ketika Xiaoyan memasuki gua budidaya tingkat 9, kekuatannya sudah mencapai tahap akhir Kaisar Dou bintang 6. Setelah 2 bulan di ke-9 gua budidaya tingkat, peningkatannya jelas tidak diperlukan. Dengan cara ini, di antara orang-orang di seluruh paviliun dupa pembakaran, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa berbahaya bagi Xiaoyan. Ayo pergi dan lihat muridmu yang berharga. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju pintu masuk sungai Tongtian, dan 1 T, I lebih besar dari dan 1 T, I lebih besar dari. Ada apa? Xiong Yuan dan Mu Suzi sangat cepat, dan dalam beberapa napas, mereka tiba di luar ruang batu sungai Tongtian, tetapi mereka menemukan bahwa tempat itu sudah dikelilingi oleh air. 2 wakil ketua aula, kamu bisa dipertimbangkan di sini. Kalian para junior di sini menunggu Xiaoyan meninggalkan bea cukai. Apa yang kamu bicarakan untuk menyaksikan para murid Hall of Humanity yang memecahkan sejarah Burning Incense Pavilion? Tapi jelas tidak ada nafas Xiaoyan di sungai Tongtian. Murid-murid ini tidak pergi dari sini. Kedua penjaga itu juga sedih. Tidak keluar. Xiong Yuan tiba-tiba bertanya-tanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah ada yang salah? Mu Suzi berkata dengan wajah tenang. Tidak pernah ada kesalahan di sungai Tongtian. Lanjut penjaga itu. Aku bisa merasakan nafas anak ini masih di paviliun dupa, tapi sudah tidak ada di sini lagi, dan 1 T, I lebih besar dari dan 1 T, I lebih besar dari. Arah nafasnya agak seperti gunung belakang. Mu Suzi melihat ke kejauhan dan berkata, ke arah itu, sepertinya itu kamar kerja Qinxin. Melihat ini, Xiong Yuan sepertinya memikirkan sesuatu. Gadis itu Qinxin sangat arogan, Xiaoyan ini tidak bisa masuk ke matanya. Xiong Yuan menggelengkan kepalanya. Hehe, kurasa tidak. Meskipun kekuatan di belakang Qinxin tidak kecil, Xiaoyan sekarang memiliki potensi yang tidak terbatas.
Mu Suzy tertawa. Ayo pergi, ayo kembali dulu, di masa lalu Wuzuju di malam hari. Setelah Mu Suzy selesai berbicara, menghilang langsung bersama Xiong Yuan. Ketika murid-murid lain mendengar kata-kata itu, mereka segera berhenti mengepung mereka di sini. Apa, aura ini sepertinya akrab. Xiao Yan perlahan kembali dari gunung belakang. Banyak murid yang dia temui di sepanjang jalan berasal dari Istana Bumi, tetapi murid Istana Bumi ini melihat Xiao Yan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ini membuat Xiao Yan cukup bingung. Namun, jika Xiao Yan tahu bahwa dia telah memecahkan rekor sejak pendirian Pavilion Fenxiang, itu akan menjadi pemandangan lain. Xiao Yan, sebuah dengungan lembut datang perlahan dari tangan kanan Xiao Yi. Qin Xin, Xiao Yan tiba-tiba menoleh ketika mendengar kata-kata itu, hanya untuk menyadari bahwa aura yang dikenalnya sebenarnya adalah Qin Xin. Qin Xin ini membuat Xiao Yan merasa luar biasa baik dalam penampilan maupun kekuatan. Di Gunung Luoling sebelumnya, Xiao Yan merasa bahwa Qin Xin tampaknya memiliki keberatan, dan Xiao Yan tahu bahwa jika dia dapat diterima sebagai murid oleh tua dan muda, jika tidak ada cara, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ada apa denganku? Xiao Yan menjawab dengan lembut, bagaimanapun juga, lebih baik menjaga jarak dari Qin Xin ini. Yah, ini sedikit masalah pribadi. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda sekarang. Qin Xin melihat sekeliling, dan setelah tidak melihat siapapun, dia berbisik. Tapi aku terkejut. Sebelumnya kekuatan Xiao Yan hanya pada tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 6, tetapi sekarang telah meroket ke tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, dan pasti ada alasan mengapa Xiao Yan dapat bertahan di peringkat ke-9, gua budidaya tingkat hingga 2 bulan. Aku baru saja keluar dari Sungai Tongtian. Aku baik-baik saja untuk saat ini, katakan padaku. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Apakah kamu seorang alkemis? Saya ingin meminta Anda untuk memperbaiki pil obat. Qin Xin tersenyum sedikit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.